Kepolisian daerah Jawa Timur menilai tragedi ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Hozini, Sidoarjo sebagai tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal atau luka berat. Apa saja delik hukumnya dan mengapa pemerintah justru akan membangun kembali Ponpes Al-Hozini dengan anggaran negara? Kita bahas ya. Kepala Polda Jatim Irjen Nanang Afianto, Kamis 9 Oktober 2025 menyebut, polisi kini sedang mendalami dugaan kegagalan konstruksi yang berakibat runtuhnya pesantren Al-Hozini. Insiden ini menimbulkan 171 korban dengan rincian 104 jiwa selamat dan 67 jiwa meninggal. Sampai sekarang ini, anggota sudah kami bentuk tim untuk melakukan proses penyelidikan dengan dasar dari laporan polisi. Dan langkah-langkah yang sudah kami lakukan di sini, kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 17 ya saksi-saksi ini. Namun tentunya nanti akan terus berkembang. Dan kemudian pemeriksaan lanjutan pun juga kita akan minta beberapa pihak yang bertanggung jawab di dalam proses pengurusan Ponpes itu sendiri. Dan kemudian pemerintahan keterangan ahli. Adapun penanganan kasus hukum ambruknya Ponpes di Sidoarjo tersebut sudah dalam tahap penyidikan. Namun sejauh ini belum ada penetapan tersangka. Lebih lanjut, kepolisian menggunakan sejumlah delik hukum di kasus ini. Apa saja itu? Tim penyidik kepolisian menerapkan pelanggaran pasal 359 KUHP, yakni kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal. Selain itu, pelanggaran pasal 360 KUHP, yakni kelalaian yang mengakibatkan orang lain luka berat. Pelanggaran itu berkonsekuensi ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau hukuman serupa paling lama 1 tahun. Tim penyidik juga akan menjerat tersangka dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Dalam hal ini yang dilanggar adalah Pasal 46 Ayat 3, yakni setiap pemilik dan atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 20% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Selain itu ada pula pelanggaran pasal 47 Undang-Undang Bangunan Gedung yang mengatur soal kelalaian yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang sehingga mengakibatkan bangunan tidak layak fungsi. Ancaman pidana pasal ini yakni penjara maksimal 1 tahun dan atau denda paling banyak 1% dari nilai bangunan gedung jika mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, atau pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2% dari nilai bangunan gedung jika mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup, atau pidana kurungan maksimal 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 3% dari nilai bangunan gedung jika mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Namun di saat proses hukum ambruknya Ponpes Al-Hozini sedang berjalan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum justru mengumumkan akan membangun kembali Ponpes Al-Hozini dengan APBN. Anggaran kan selama ini sebetulnya Ponpes itu ada di Kementerian Agama ya. Cuman kan ini ke kondisi darurat yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk. Kemudian sambil berjalannya waktu, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta kita pasti juga akan terima. Cuma sementara waktu dari APBN. Terkait rencana ini, anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN, Saleh Partaunan Daulay mengkritik rencana pemerintah untuk kembali membangun gedung Ponpes Al-Hozini yang ambruk dengan APBN. Saleh menilai pemerintah harus menelusuri masalah dalam kasus tersebut. Jangan sampai Ponpes yang terkesan salah malah justru dibantu APBN. Adapun Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengklarifikasi pembangunan ulang pesantren Al-Hozini dengan APBN belum mencapai kesimpulan atau kesepakatan final. Sebelumnya bangunan 3 lantai di Asrama Putra Ponpes Al-Hozini runtuh pada 29 September 2025 saat kalangan santri sholat asar berjemaah. Insiden menimbulkan korban 171 jiwa dengan rincian 104 jiwa selamat dan 67 jiwa meninggal. Sampai dengan Kamis 9 Oktober, tim identifikasi korban bencana atau DVI telah mengidentifikasi 48 korban meninggal. Sahabat Kompas, apakah pengumuman pemerintah yang akan membangun kembali Ponpes Al-Hozini akan menutup proses hukum dan penetapan tersangka? Semoga pihak korban dan keluarga mendapatkan keadilan hukum dari peristiwa yang diduga terjadi karena adanya unsur kelalaian ini.